Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 7 September 2024 dalam pekan biasa ke-22 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Helena Injonata Kosumo, dan renungan ditulis oleh Julius Andrianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, banyak cara yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Banyak karya yang harus kami lakukan seperti yang telah Engkau tunjukkan. Sertailah perjalanan hidup kami, agar kami selalu dapat mencontoh kehidupan-Mu yang dengan kerendahan hati dan kesederhanaan senantiasa hadir bagi sesama. Engkau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus bab 4 ayat 6b sampai dengan 15. Saudara-saudara, dari aku dan Apolos, hendaknya kalian belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan ada di antara kalian yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu lebih dari yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Adakah di antara milikmu yang bukan pemberian? Dan jika itu memang pemberian, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah itu bukan pemberian? Kalian telah kenyang, kalian telah kaya, dan tanpa kami, kalian telah memerintah. Alangkah baiknya kalau benar demikian, yakni kalau kalian menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kalian. Menurut pendapatku, Allah memberikan kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami ini bodoh oleh karena Kristus, tetapi kalian arif dalam Kristus. Kami ini lemah, tetapi kalian kuat. Kalian mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukuli dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki-maki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi seperti sampah dunia, seperti kotoran dari segala sesuatu, sampai saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk membuat kalian malu, melainkan untuk menegur kalian sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kalian mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kalian tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang telah menjadi bapamu dalam Kristus Yesus, oleh Injil yang kuwartakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan.
kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Ia mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi-Nya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan, kebenaran, dan sumber kehidupan, sabda Tuhan. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lukas bab 6 ayat 1 sampai dengan 5. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan, kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan.
Hukum kasih. Renungan dibawakan oleh Julius Andrianto. Ibu bapa dan saudaraku terkasih, berdasarkan prinsip duniawi, sangat sulit bagi seseorang untuk merendahkan diri. Hal yang sulit tentunya bukan berarti tidak bisa dilakukan. Kita lebih tertarik untuk mengejar atau berada di atas orang lain, lebih unggul, lebih wow, lebih hebat, lebih tenar dan lain sebagainya. Hampir tidak ada orang yang dengan sadar mau berada di bawah hal-hal tadi. Ini berbeda tipis 11-12 istilahnya dengan sebuah pujian atau penghargaan atau pengakuan di mana hal itu merupakan sebuah respon apresiasi kepada orang lain. Namun prinsip kehidupan seorang Kristiani bahwa merendahkan diri apapun bentuknya, termasuk di dalamnya sebuah kesederhanaan, tidak hanya menjadi sebuah kemungkinan yang bisa kita jalani, tetapi menjadi atau sudah sewajarnya, sudah seharusnya. Terhadap sebuah kesombongan dan kebanggaan diri, ini bukan efek dari pujian atau penghargaan, sebuah pola hidup yang berlawanan dengan kehidupan seorang Kristiani yang telah menggerus kualitas hidup jemaat di Korintus. Bacaan pertama tadi sudah jelas, Paulus tidak henti-hentinya menegur mereka. Paulus melihat kesombongan itu terekspresi lewat mengutamakan diri sendiri atau menganggap dirinya penting. Kalau kita mau membaca kembali lanjutan surat Paulus kepada jemaat di Korintus, ternyata begitu parahnya kesombongan mereka, sampai Paulus mengulanginya kembali terhadap sebuah sikap arogansi mereka, yang mungkin juga dikarenakan kelimpahan talenta dan karunia rohani mereka. Dan kehidupan inilah yang telah dipotret oleh Yesus dalam bacaan kedua. Potret kehidupan orang-orang Farisi yang dikenal sebagai orang-orang yang sangat taat kepada peraturan peribadatan dan ada kesombongan rohani. Mereka mentaati semuanya dan merasa dengan cara seperti itu mereka adalah orang-orang yang saleh. Dan mereka mengkritik para murid Yesus yang tidak menjalankan aturan hari Sabat. Dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa murid Yesus seharusnya mentaati peraturan yang ada, bukan malah melanggarnya. Mereka mengambil contoh tadi yang kita dengar, memetik gandum dan memakannya. Ibu bapak dan saudaraku terkasih, peraturan diciptakan demi memanusiakan manusia, bukan untuk membelenggu atau membebani. Peraturan diciptakan untuk mendapatkan sebuah suasana yang teratur, suasana yang tertib. Pada kenyataannya, dan ini tidak jarang terjadi, hal itu lebih sering mementingkan peraturan dibandingkan peri kemanusiaan. Padahal aturan itu dibuat untuk memanusiakan manusia. Lebih parah lagi, peraturan masih bisa diputarbalikkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Kalau kita mengutip pesan Bapa Suci Paus Fransiskus, dalam hal bagaimana kita bisa mereformasi kristianitas kehidupan kita. Kalau kita terlalu kaku memegang aturan-aturan yang sebetulnya untuk memanusiakan manusia, maka kalau kita melakukan itu, kita akan gagal menghadapi realita hidup ini dalam kacamata iman tentunya, dan sulit untuk bergerak maju. Bapak Paus tidak bermaksud untuk menjungkir balikan segudang ajaran yang sudah lama dianut, tetapi dia ingin mengembalikan doktrin sejati, doktrin yang kerap dilupakan, bahwa kasih adalah pusat dari sebuah kehidupan.
kita mampu berbuat banyak untuk orang lain, membantu, mendukung, menemani dalam kehidupan ini. Tetapi sangat perlu juga kita merefleksikan kepada diri kita masing-masing. Apakah sungguh-sungguh ada kasih di dalamnya? Marilah kita berani untuk melihat cara hidup kita masing-masing. Apakah kita sungguh melakukan karya-karya kita atas dasar kasih? Apakah kita juga mau memberi dukungan kepada sebuah kehidupan, menemani dalam perjalanan hidup dengan semangat kasih? Apakah kita mau sungguh-sungguh melihat orang lain juga atas dasar kasih atau kasihan? Semoga teladan dan cara hidup Yesus yang rendah hati, bijaksana, dan penuh belas kasih kepada semua orang dapat kita tiru. Dan semoga kita semua sungguh melihat kehidupan ini, semua realita kehidupan kita masing-masing dalam kacamata iman, bahwa kita sungguh-sungguh dipakai oleh Yesus untuk meneruskan kasih-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ubahlah hati kami yang senantiasa keras menjadi hati yang lembut dan penuh kasih seperti hati-Mu. Jadikanlah hati kami sebagai sarana untuk mengalirkan kasih kepada semua orang, sehingga semua orang dapat melihat Engkau dengan kehadiran kami. Sertailah kami semua agar kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang tulus dan murni. Karena itu semua digerakkan oleh-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.